Halo Sobat TVUI, jumpa lagi dalam program Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Bersama saya Muhammad Fahri. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang kiprah para alumni. Saya yakin pasti Sobat TVUI pada penasaran kan? Apa aja sih kiprah-kiprahnya para alumni UI? Ya kan? Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol bareng Kak Putri Kitnas Inesia, alumni Ilmu Komunikasi tahun 2002. Saat ini, Kak Putri bersama suaminya telah mendedikasikan diri mengembangkan pendidikan untuk anak-anak di Kosarek, Papua sejak tahun 2018. Dan setelah 4 tahun berdiri, sekolah itu telah menjembatani puluhan anak di Kosarek untuk bisa membaca, menulis, berhitung, dan memiliki keterampilan lainnya. Luar biasa sekali ya. Oke, sebelum kita hadirkan Kak Putri, jangan lupa kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Yo, F, W, G, itu C, G. Yo, mantap. Teresia akan bisa duet dengan Kak Putri. Raut bahagia terpancar dari wajah Teresia saat memainkan ukulelenya. Teresia adalah salah satu anak desa Kosarek, Papua yang mendapatkan pelajaran bermain ukulele dari pasangan suami istri Adit dan Putri. Keduanya mendedikasikan diri mereka untuk mengembangkan pendidikan di tanah Papua. Putri dan Adit telah menetap lebih dari 7 tahun di pulau paling timur Indonesia ini. Keduanya dipertemukan ketika masih menjadi tenaga pengajar di Sekolah Op Anggen di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara atau 262 km dari ibu kota Provinsi Papua. Peran keduanya sebagai pendidik di Bokondini ternyata belum cukup untuk mengatasi kegelisahan mereka atas pemerataan akses pendidikan hingga keduanya memutuskan untuk pergi dari Bokondini. Perjalanan keduanya yang terhenti di pegunungan Yahukimo membuka mata mereka bahwa akar masalah pendidikan Papua adalah kekosongan tenaga pendidik. Ada ribuan anak yang ingin bersekolah, namun mereka harus meninggalkan kampung dan pergi ke kota demi mendapatkan pendidikan. Dan sayangnya, setelah itu mereka tidak kembali lagi ke kampung. Karena itu, Putri dan Adit membuat sebuah gerakan untuk mendukung pendidikan yang dekat dengan realitas masyarakat. Mereka mewujudkannya melalui pendirian sebuah rumah belajar di Kosarek. Nah, sekarang sudah sedikit kebayang kan gimana kiprahnya Kak Putri di pedalaman Papua sana. Tapi supaya makin kebayang, nanti kita akan ngobrol langsung dengan Kak Putri. Tapi setelah jeda berikut ini ya, tetap di program Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri di program Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Oke, saat ini telah hadir bersama saya Kak Putri Kitnas Inesia. Apa kabar Kak? Sehat-sehat? Sehat-sehat, Fahri. Oke, nih kira-kira lagi di mana nih Kak? Masih di Kosarek kan? Sekarang kebetulan lagi ke kota karena kami harus ngurus logistik dan ada rapat sedikit di kota di Sentani. Oke, berarti kebetulan banget nih ya Kak, sewawancara. Nah, oke, Kak Putri kita langsung aja nih Kak ngobrolnya. Bisa diceritain nggak Kak, kira-kira apa sih rumah belajar ini yang Kakak bikin di Kosarek? Dan bagaimana awalnya Kakak bisa kepikiran membangun rumah belajar? Sebenarnya juga nggak kepikiran jadi rumah belajar. Kami hanya, saya sudah 2008 di Papua, jadi saya dan suami kebetulan menjadi pendidik di daerah yang lain, tapi sepertinya ada kayak Tuhan manggil kami untuk menjangkau anak-anak yang lebih di daerah terpencil lagi. Nah, awalnya kami memang hanya kayak memperlengkapi
kan di tempat kami itu tidak ada sekolah atau yang berjalan aktif, jadi kami hanya memperlengkapi kayak guru sekolah minggu di sana untuk literasi dan PAUD. Tapi lama-lama karena anaknya semakin semangat sekali gitu ya untuk belajar, dan akhirnya yang tadinya hanya 2 kali pertemuan, malah belum, yang tadinya hanya kami kunjungan ke kampung-kampung, akhirnya jadi anak-anak yang datang 2 kali seminggu, akhirnya sekarang jadi 4 kali seminggu gitu, dan ya berjalan bergulir seperti sangat-sangat dinamis sih, dan akhirnya sekarang sudah berjalan seperti kayak PKBM begitu ya. Ya. Oke Kak, kira-kira apa sih Kak yang istimewa dari Kosarek dan anak-anak di sana? Yang istimewa ya tempat ini cukup terpencil. Jadi kayak waktu kami pertama menemukannya juga kami berjalan kaki dari Wamena itu sekitar 7 atau 8 hari ya. Dan sudah 16 tahun tidak ada sekolah yang aktif mengajar begitu. Tapi anak-anak di sana sangat-sangat banyak dan sangat-sangat haus gitu untuk belajar. Jadi menurut kami, dan yang hal lainnya adalah social capitalnya masih sangat kuat. Jadi tidak mungkin kami melakukan sesuatu tapi hanya kami sendiri gitu melakukannya tanpa ada kerjasama dengan masyarakat. Nah, rumah belajar ini juga terbentuk karena ada pemuda lokal yang merupakan guru sekolah minggu yang mau diperlengkapi, dilatih sebagai tutor. Baru ada gereja yang mendukung. Jadi kami sama-sama gitu, ini kayak gotong royong, dan itu menurut saya yang spesial karena ada banyak tempat juga di Papua yang sudah tidak cukup lemah sosial kapitalnya, mungkin harus ada istilahnya project dulu gitu ya, harus ada uang dulu baru jalan, tapi puji Tuhan di tempat ini ya masih banyak ada yang namanya nilai-nilai gotong royongnya gitu. Oke Kak, nah terkait yang itu juga Kak, kan kalau kita ketahui program-program seperti ini tentu membutuhkan dana ya Kak. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak pendekatan yang Kakak lakukan untuk mempertahankan program rumah belajar ini? Ya, awalnya ya itu tadi, karena awalnya saya dan suami itu hanya berpikir bahwa yang penting kita bikin apa aja yang bisa kita lakukan di kampung gitu kan. Jadi kami pun sebenarnya awalnya juga pakai ini misi pribadi gitu, menggunakan tabungan kami dari hasil kami bekerja menjadi guru di kabupaten yang lain begitu. Tapi waktu itu kan kami di kampung ini nggak ada internet gitu kan, tapi ada banyak teman-teman yang suka bertanya, Put, lu ngapain sih gitu kan. Jadi waktu itu awal sebelum masuk kampung kami bikin Instagram gitu, namanya Kawan Kasih Tumbuh. Dan di Instagram itu walaupun kami di kampung nggak ada internet, saya ya kebetulan dulu anak komunikasi, jadi kayak saya suka rajin nulis, saya suka posting dari gambar tuh, saya suka bikin cerita. Nah, kami kirim deh itu flash disk dari kampung lewat pilot kasih ke teman saya di kota, dan dia yang mengupdate sosial media Instagram misi kami Kawan Kasih Tumbuh. Nah, ternyata waktu kami keluar dari kampung, lah kok jadi banyak gitu yang respon kayak wah apa yang kalian lakukan tuh gimana saya bisa support gitu. Jadi akhirnya sekarang bisa bertahan sampai sekarang karena banyak support teman, saudara, teman dari teman-teman gitu yang akhirnya kenal pergerakan ini gitu, dan puji Tuhan sampai sekarang sustain. Ini jadi kayak apa ya, gotong royongan semuanya gitu, gotong royongan kami dan teman-teman yang ada jauh dari Kosarek begitu. Wah, hebat sekali ya, berarti sekarang sudah dapat support dari orang-orang sekitar ya Kak. Nah, kebetulan nih Kak, tadi Kakak bahas juga Kakak kan alumni Ilmu Komunikasi UI. Nah, sekarang saya mau tanya Kak, kira-kira dari sisi keilmuan apa nih yang Kakak dapatkan dari tentunya ilmu komunikasi ya? Bagaimana sih relevansinya dengan pekerjaan yang saat ini sedang Kakak jalankan? Yang pasti dua hal sih selama saya di UI yang sangat memberikan saya memperkuatkan resource saya sebagai pendidikan negara Papua, yaitu pertama sebenarnya kenapa saya mau sampai ke daerah terpencil seperti ini, dulu saya ikut UKM ya, Mapala UI.
Dan itu yang memicu saya benar-benar kayak terdorong untuk kalau kita mencintai tanah air kita, ya kita mencintai manusia-manusianya. Dan kebetulan saya jatuh hati dengan manusia-manusia di Papua. Sehingga ya se-remote apapun dan sesulit apapun tantangannya, ya Tuhan masih kasih saya kekuatan dan semangat untuk melayani di sini. Nah yang kedua, saya pikir juga dari ilmu komunikasi UI saya belajar banyak tentang penulisan, tentang bercerita, tentang ya video saya nggak bagus, cuman mungkin ketika saya melihat sesuatu momen, saya tahu bahwa ini ada nilainya gitu, ada story yang orang-orang nggak semua orang bisa memahami apa yang terjadi di sini, dan itu yang saya bagikan. Dan mungkin itu yang membuat orang terinspirasi atau mendapatkan informasi baru tentang apa yang terjadi di sini begitu. Dan ya, dan kemampuan dalam ini ya bersosialisasi, berkomunikasi, menjalin networking, relasi, itu juga akan kita pelajari di ilmu komunikasi seperti itu. Oke Kak. Nah, berarti sebenarnya tepatnya kapan sih Kak Kakak mulai terpantik untuk menekuni bidang atau ranah pengabdian masyarakat atau tentunya pendidikan ya, di bidang pendidikan ini? Saya di Papua dari 2008. Awalnya saya di NGO di LSM, dan itu LSM anak-anak. Nggak tahu ya, dari situ memang udah ngelihat kondisi di Papua itu termasuk pulau yang paling mungkin bisa dibilang bukan terbelakang, tapi di-neglect gitu mungkin ya, terabaikan gitu. Jadi akhirnya saya pun memutuskan saya mau ambil kuliah S2 lagi kan untuk benar-benar memantapkan pengabdian saya di Papua begitu. Awalnya saya mikir bahwa saya nggak pernah kepikiran sebagai guru, karena mungkin guru tuh pekerjaan yang paling terakhir di dunia yang mau saya lakukan gitu. Tapi ketika saya mengambil Peace and Conflict Resolution, Transformation, dan itu karena kan di Papua ya tahu ya banyak konflik dan isu-isu membangun perdamaian. Nah, tapi ternyata ketika saya tesis saya itu bagaimana membangun perdamaian lewat pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Jadi menanamkan nilai lokal yang justru karena konflik itu sendiri banyaknya sebenarnya dialami pertama ya sebelum terjadi konflik horizontal itu internal dulu begitu. Nah, tesis saya juga saya lakukan di Wamena di Jayawijaya, dan itu semakin membuat saya memahami gitu ya, memahami isu pendidikan di sini di tanah Papua dan kompleksitasnya dan bagaimana penggurusan budaya itu terjadi. Akhirnya malah setelah saya penelitian S2 saya udah lupa deh itu yang mau di level atas itu untuk mengurus yang namanya peace building itu, tapi malah lebih merasakan ketika kita di grassroots dan mengubah atau mentransformasi kehidupan anak-anak ini, harapannya mereka lah yang akan jadi nanti generasi yang membawa ya menjadi agen perubahan dan membawa perdamaian begitu. Dan jadi disitulah saya semakin mantap untuk kalau membawa perubahan di level atas itu lebih sulit. Jadi kalau mau memang harus mulai dari akar rumput, dan anak-anak itulah kunci dari perubahan begitu. Wow, berarti emang perjuangannya udah panjang sekali ya Kak, melihat ke kondisi juga anak-anak di Kosarek di sana ya. Nah, kalau boleh diceritain gimana sih Kak kondisi tepatnya geografis ya, atau misalnya perjuangan Kakak, entah tadi Kakak sempat cerita kayaknya ya, perjalanan jauh berhari-hari gitu ya, untuk melihat kondisi di sana itu, boleh diceritain nggak Kak, kira-kira bagaimana sih yang Kakak alami? Kalau Fahri coba Google gitu ya di Google Map Kosarek, terus dari Jakarta gitu kayak, atau nggak usah dari Jakarta, dari Sentani, nggak bisa, cannot find route karena nggak ada jalannya. Tidak ada akses darat ke sini, jadi hanya bisa dari Sentani sini ke Kosarek nggak bisa naik mobil, nggak ada, hanya bisa naik pesawat 55 menit. Kalau dari Wamena itu tadi dulu saya mencoba berjalan kaki 7 hari sampai di Kosarek, 7 hari ya kalau nggak salah.
Dan medannya itu memang masih dilingkupi gunung-gunung ya. Di sini emang pegunungan dan pegunungan dan banyak sungai, air terjun, indah ya, pasti indah. Dan memang masih remote, belum karena kesulitan geografis itulah gitu yang akhirnya infrastruktur tidak berjalan baik, terus akses juga belum ada. Jangan pikir Trans Papua udah masuk di sini gitu. Trans Papua hanya ya belum melewati daerah kami begitu. Dan karena kesulitan infrastruktur, akses juga ya akhirnya berimplikasi yaitu tadi ketika sekolah tidak berjalan ya karena ya itu mungkin karena terlalu remote gitu ya. Jadi kesulitan juga untuk mencari orang yang setia di pedalaman begitu. Dan harga-harga mahal yang udah pasti karena semua barang dibawa dari kota dengan pesawat. Oh, Ya kira-kira seperti itu. wow. Kalau misalnya memang kita ketahui kan daerah sana kan sangat remote ya Kak, jauh dari kota dan jauh dari akses. Nah, mungkin kan kalau misalnya ada nggak sih Kak pendekatan khusus gitu ya yang Kakak lakukan bersama tim terhadap masyarakat Kosarek, terutama dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan ini nih buat anak-anak, pendidikan alternatif seperti ini. Iya, memang untuk di daerah yang sudah terlalu lama absen pendidikan, memang agak sulit ya mentransformasi nilai-nilai bahwa pendidikan itu penting, atau pendidikan itu bukan jalan pintas hanya untuk mendapatkan ijazah, atau misalnya pendidikan itu memang prosesnya panjang dan lama dan berat begitu. Nah, itu yang tidak terformulasikan di sini gitu. Karena dari contoh yang sudah ada sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya, ya tidak ada sekolah yang berjalan benar-benar setiap hari, running dari jam 8 misalnya sampai jam 2, jadi memang tidak mudah juga gitu. Murid-murid yang tadinya banyak dari sangat-sangat semua antusias, excited begitu, akhirnya mulai jadi berkurang karena tuntutan belajarnya ya kami menganggap bahwa ya semua anak itu sebenarnya sama kemampuannya. Yang beda adalah kesempatan. Jadi ketika kami pikir, oh dulu juga kami sebagai siswa, kami karena menempuh pendidikan yang terstandar seperti ini, maka kami bisa ya seperti apa yang sekarang ini gitu. Dan anak-anak di kota karena mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka mereka kelihatannya banyak yang cerdas. Nah, anak-anak di kampung pun sama gitu. Kalau kami kasih standar yang ya seadanya aja, ya maka akan menghasilkan kualitas yang seadanya. Jadi kami seperti membawa sesuatu yang berbeda, tapi memang belum dipahami 100%. Nah, kami mencoba untuk menggunakan pendekatan pendidikan berbasis bahasa ibu saat ini. Nah, namanya pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu. Jadi dari anak selevel TK, selevel SD, supaya membuat mereka lebih cepat memahami konsep-konsep ilmu pelajaran modern, itu kami memperkuatkan tutor yang notabene berbahasa Kosarek, dan jadi mereka yang mengajar anak-anak murid dalam bahasa ibu mereka. Karena bayangkan kalau misalnya kita sudah mengajarkan konsep-konsep matematika atau ya sains yang rumit-rumit langsung di dalam bahasa Indonesia yang baku gitu ya, itu nggak nyampe gitu karena itu bukan bahasa yang dekat di hati. Jadi kami coba menarasikan semuanya dalam bahasa ibu mereka, dan ini jauh lebih mudah diserap oleh anak-anak, terutama anak-anak yang level pendidikan usia dini ya, TK atau kelas 1. Jadi kami menerapkan itu sampai sekarang yang setara kelas 2. Kami ini belum jadi SD, tapi ini kalau misalnya disetarakan materi yang kami berikan ini setara kelas 2, mereka jauh lebih cepat menangkap ketika dulu saya dan suami mengajar di daerah lain langsung dengan bahasa Indonesia gempur begitu. Dan bahasa Inggris pula gitu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan di sini tidak, kami pelan-pelan lebih melihat baseline mereka, lebih mencoba memahami budaya, lebih melibatkan keterlibatan masyarakatnya ada gitu. Dan
justru malah yang seperti ini lebih susah daripada kalau mau cuman yang kayak datang bawa sekolah truk gitu, udah ada semua sistemnya, tinggal ikut, digratisin biar semua mau datang gitu. Enggak, tapi saya dan suami punya visi lain yang lebih, kami mau lebih sustainable, lebih ada keterlibatan mereka, dan prosesnya lebih jatuh bangun. Tapi kami pikir ini worth to try, dan kami sudah melihat beberapa tahun belakangan hasilnya lebih menyenangkan hati gitu ya, lebih memuaskan, dan itu pendekatan yang saat ini kami lakukan begitu. Oh, oke. Ah, tadi saya dengar berarti Kak Putri dan Kak Adit itu pernah juga membangun sekolah juga di daerah lain ya, Kak? Oh, bukan. Kami dulu Oh, guru di gitu. sekolah swasta Hmm. Kristen juga di daerah lain. Nah, sekolah swasta itu pendekatannya lebih kayak sekolah modern yang langsung mengajarkan bahasa Indonesia, dan bahkan dari kelas tingkat bawah udah langsung bahasa Inggris begitu kan. Karena sekolah swasta ya swasta inilah ya, kayak di kota-kota begitu ya. Walaupun ini pedalaman juga. Nah, tapi kami di sini menggunakan pendekatan yang berbeda. Gitu. Kami justru menggunakan bahasa ibu dulu. Nanti perlahan ketika mereka sudah mulai mantap dan mantap menggapai konsep dengan bahasa ibu mereka, kami masuk ke bahasa Indonesia, mulai campur. Sampai nanti ke bahasa Inggris pasti akan ada, tapi semuanya itu ketika tangganya itu udah dilewatin dengan benar begitu. Oke, ada tahapan-tahapannya ya, Kak. Nah, kalau boleh tahu, sekarang jumlah siswanya sudah berapa sih, Kak? Dan mungkin apakah sudah ada yang menjadi alumni, sudah diluluskan gitu, atau bagaimana, Kak, jumlah siswa yang sedang dibina? Belum, kan kami baru mulai tahun 2019, dan 2019 itu yang tadi saya bilang, kami baru mulai yang kayak di hari pasar aja anaknya datang 2 kali seminggu, karena pasar itu hanya ada di Selasa Jumat, jadi ya baru seperti itu. Dan baru tahun lalu kami mulai seperti sekolah pada umumnya, maksudnya belum malah Selasa sampai Jumat kami lakukan, karena hari Senin itu adalah hari pelatihan tutor lokal. Jadi hari Senin kami latih semua tutor lokalnya, Selasa sampai Jumat mereka mengajar, dan saya dan suami dan ada 2 guru magang itu yang kami mengkoordinir tutor-tutor ini begitu. Jadi belum ada lulusan, dan muridnya sekarang lagi di posisi sekitar 45 sampai 50. 45 ya. Nah, kira-kira nih Kak, kalau untuk rencana ke depan, ada nggak Kak rencana dari Kakak dan Kak Adit untuk program sekolah ini? Rencana ke depannya ya karena kebutuhan juga ya, kami sih sebenarnya nggak terlalu pusing sama yang namanya legalitas atau bagaimana. Yang penting anak-anak ini benar-benar kami memberikan perubahan kecil gitu dalam hidupnya. Tapi ternyata memang kebutuhan masyarakat itu, pendidikan itu harus ada ijazah gitu. Jadi kami saat ini sedang mau mendaftarkan rumah belajar ini menjadi PKBM, kejar paket A, setara SD ya, supaya anak-anak juga bisa ikut ujian, dan ya ketika mereka memang sudah menguasai semua bisa diujiankan dan bisa dapat ijazah, tapi melalui proses yang memang benar. Pertanyaan terakhir nih Kak, nah ini kan perjuangan Kakak dan Kak Adit ini kan menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Nah, kira-kira ada pesan gak nih Kak, pesan khusus dari Kakak buat para mahasiswa, tentunya sekarang nih mahasiswa UI yang sedang berada di bangku kuliah? Silahkan Kak. Apa ya? Ya dulu sih saya nggak brilian sih ya sebenarnya di kampus, jadi mau ngomong apa. Tapi dulu saya senang menghabiskan waktu saya di kampus dengan banyak mengeksplor dunia, bukan dunia sih, ya part of world, banyak mengeksplor tanah air ketika saya ikut di Mapala UI, dan di situ membuat kecintaan saya terhadap tanah air itu semakin kuat gitu lewat kegiatan-kegiatan yang saya alami begitu. Dan saya juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Suhokji seperti itu ketika waktu membaca buku-bukunya. Jadi menurut saya percaya setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan, Sang Pencipta, itu pasti ada tujuannya.
Dan tujuannya itu bukan hanya untuk diri sendiri. Percayalah Tuhan tidak seegois itu untuk menciptakan kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri kan. Tapi saya percaya ada tujuan yang ketika Dia menciptakan kita itu untuk bisa menjadi berkat untuk banyak orang begitu, untuk siapapun itu. Jadi ketika di kuliah mungkin explore lah gitu ya, apa minatmu, apa potensimu, dan gunakan itu semua talentamu untuk memberkati orang-orang yang tidak seberuntung diri kamu. Wah, nggak terasa nih, udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Putri. Mudah-mudahan cerita-cerita dari Kak Putri tadi bisa menginspirasi teman-teman, terutama buat Sobat FWI yang saat ini ingin bangun masa depan untuk setelah lulus pasca perkuliahan. Terima kasih banyak ya, Kak Putri, atas cerita-ceritanya. Ya. Sukses terus perjuangannya buat membangun sekolah di sana. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, selamat belajar dan selamat terjun ke dunia yang sebenarnya. Amin, siap. Terima kasih banyak Kak Putri. Ya. Oke Sobat FWI, saya Muhammad Fahri pamit undur diri. Sampai bertemu di program Ngopi episode selanjutnya. Sampai jumpa.